حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini kita bahas tentang tak berangkat haji tapi masih berpahala haji. Kok enak? Nah, mari kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan ini. Para jamaah, Islam adalah agama yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membatasi karunia-Nya hanya pada satu bentuk ibadah atau satu kelompok manusia tertentu. Bagi mereka yang belum mampu menunaikan ibadah haji, Allah tetap membuka pintu-pintu pahala yang luas sekali. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi disebutkan adanya amalan-amalan tertentu yang ketika itu dilakukan akan dapat pahala setara dengan ibadah haji. Berikut ini akan kita sampaikan 5 amalan yang apabila itu bisa kita lakukan dengan baik, maka dijanjikan akan dapat pahala setara dengan ibadah haji, bahkan dengan ibadah umrah sekaligus. Yang pertama adalah keluar dari rumah menuju ke masjid sudah dalam keadaan bersuci. Ini kalau rumahnya dekat gampang ya. Kalau saya tidak bisa ini. Saya tadi berangkat setelah zuhur, mampir ke sana kemari, dan kemudian sholat asar di tempat lain. Habis itu ya ke sini masih harus wudhu lagi. Nah, jadi untuk poin ini saya nggak dapat. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dapat. Apa kata Nabi? Mari kita bacakan. Man kharaja, barang siapa keluar min baitihi, dari rumahnya, mutatahhiron, dalam keadaan bersuci, sudah punya wudhu, ila sholatin maktubatin, berjalan menuju ke masjid dengan maksud untuk sholat wajib 5 waktu itu ya. Fa'ajruhu, maka orang itu akan dapat pahala ka'ajril haji al-muhrim, seperti pahalanya orang yang haji sedang dalam keadaan pakai ihram. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih Hasan oleh Al-Albani. Para jamaah, hadis ini memberikan perspektif baru tentang makna ibadah dalam Islam. Sesuatu yang tampak sederhana, wudhu di rumah, lalu melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat fardu. Ini kan ibadah harian. Ternyata memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi.
Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah hadis Nabi Dawud menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah Allah memberikan pahala kepada orang itu seperti pahala orang yang keluar untuk berangkat haji dalam keadaan ihram ketika sudah memasuki mikot. Ini kalau gelombang 2 dari Indonesia, maka mikotnya ada yang di atas pesawat, lurus ke manazil, ada yang di airport Jeddah. Itu yang gelombang 2. Kalau gelombang pertama dari Madinah, yaitu Bir Ali. Nah, di situ niat umroh, kemudian menuju ke Mekah, menyelesaikan umrohnya, lalu menunggu tanggal 8 untuk ibadah haji. Nah, untuk ibadah hajinya sama, dimulai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Nah, seluruh jemaah haji itu berangkatnya dari hotel masing-masing. Nah, ketika itu sudah dalam keadaan pakai apa? Ihram. Untuk bapak-bapak ada 2 lembar kain ihram, untuk atasan sama bawahan. Nah, orang yang dalam keadaan seperti ini kan pas lagi spesial ya. Orang yang sedang berhaji dalam keadaan spesial. Nah, orang yang berangkat dari rumah sudah dalam keadaan berwudu, itu kan artinya siap betul bahwa dia ke masjid ingin ibadah. Itu akan dapat pahala seperti orang yang dari hotel tadi udah pakai apa? Ihram. Kemudian menuju ke tempat, kalau yang mengikuti sunnah ya ke Mina dulu untuk tarwiyah. Tapi pemerintah Indonesia mungkin merasa kabotan, akhirnya dari hotel langsung menuju ke Arafah. Ya, jadi kalau ingin sunnah ke Mina dulu. Ya, tapi kalau ikut pemerintah, ya karena pemerintah ngurus 200.000, mungkin merasa keberatan, langsung dibawa ke Arafah. Sehingga kebanyakan jamaah Indonesia itu di Arafah itu malam 9 sudah nginap di Arafah. Kalau yang mengikuti sunnah tarwiyah, maka justru tanggal 8 itu menuju ke Mina. Jadi bermalamnya di Mina. Di Mina itu nanti zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Habis subuh baru kumpul bersama-sama yang tadi Indonesia di Arafah. Kembali ke ini para jamaah. Jadi betapa terhormatnya orang yang niat fokus hanya ke masjid untuk sholat wajib. Dan di rumah siap sudah wudhu. Nah inilah. Kesiapan yang total tadi itu disetarakan pahalanya dengan orang yang tadi dari hotel masing-masing udah pakai apa? Ihram menuju ke baik itu ke Arafah maupun ke Mina. Orang ini keluar untuk menunaikan sholat wajib. Sedangkan orang yang berihram keluar untuk melaksanakan ibadah yang agung, ibadah haji itu. Maka pahala yang satu seperti pahala yang lain. Jadi di sini ada kesamaan fokus hati. Yang satu wis kepengen nang sholat 5 waktu tadi itu. Dan yang satu ingin menunaikan ibadah haji. Ya, fokusnya di situ. Jika kita renungkan para jamaah, ada kesamaan nilai antara orang yang menuju ke masjid dengan orang yang berangkat haji. Keduanya sama-sama meninggalkan kenyamanan, melangkah menuju ketaatan, dan menghadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang dari rumah, udah wudhu, bersuci, ke masjid, nah dia berusaha untuk menyucikan diri. Orang ketika sudah mau menunaikan ibadah haji, juga berusaha untuk menyucikan diri. Dan ketika haji itu dibuktikan dengan kain ihram yang 2 lembar itu. Nah lah kalau kita di rumah sini, dengan berwudu di rumah. Ini menguntungkan takmir masjid ini. Mengurangi air ya. Bahkan dalam haji seseorang mengenakan ihram sebagai simbol kesucian dan penghambaan total. Dalam hadis kondisi mutatun bersuci menjadi simbol
yang mendekati makna tersebut. Jadi sama-sama ya menyucikan diri ya. Di sinilah terlihat keindahan Islam. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju pahala besar tidak selalu harus melalui perjalanan jauh. Bahkan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang benar bisa juga bernilai sangat besar. Jadi dari sini para jamaah, bagi kita yang ingin menghimpun bekal yang banyak, pahala yang besar untuk kehidupan akhirat nanti, ya rajin-rajinlah ke masjid 5 waktunya dan sejak di rumah sudah bersuci. Dalam konteks kehidupan modern, ketika kesibukan sering menjadi alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah, hadis ini seolah menjadi teguran sekaligus motivasi bahwa setiap langkah ke masjid adalah investasi pahala yang luar biasa. Jadi gak usah iri kalau teman kita yang sekarang berangkat haji, ya kita doakan aja semoga lancar semuanya gitu ya. Nah, kita di sini ngutuni, ngopeni, apalagi nelateni amal-amal kecil tapi bernilai pahala besar. Tapi apakah bisa setiap orang itu datang ke masjid? Ternyata enggak bisa itu. Kosong itu masjid. Zuhur kosong ya. Paling 1-2 baris kan gitu ya. Nah, itu apa artinya? Nah, berarti yang dapat peluang berpahala haji tadi hanya sedikit itu. Baru udah dibuka luas itu. Nah, yang kedua, ini udah biasa kita sampaikan ya. Jadi yang kedua ini adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian habis subuh itu tetap berada di masjid itu. Duduk, baca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Atau ikut pengajian kayak begini ini di masjid itu. Sampai matahari terbit. Setelah itu, sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Man sholal ghodata, barang siapa sholat pagi, sholat subuh, fi jama'atin dengan cara berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian setelah itu duduk di masjid itu, yadhkurullah, zikir kepada Allah. Artinya luas sekali ya. Hatta tatla syamsu, hingga matahari terbit. Tsumma kemudian sholat raka'ataini, sholat 2 rakaat. Kanat, maka hal yang seperti itu lahu bagi orang itu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Maka orang yang melakukan 3 amal tadi itu, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir tetap di masjid itu sampai matahari terbit. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Orang itu akan dapat pahala seperti haji dan umroh sempurna sampai 3 kali. Gampang nggak melakukan itu? Enggak, ternyata. Ternyata berat. Tapi sebenarnya semua orang bisa. Hanya tidak semua orang itu menyempatkan. Kalau menyempatkan bisa. Coba apa susahnya jamaah subuh secara umum lah ya. Kan udah banyak jamaah subuh. Tapi ngono ada yang waduh, aku senang pekerjaan mendadak. Langsung pulang kan, nggak jadi dia situ. Iya kan? Ada yang urusan ini, urusan itu. Ada yang kerjanya jam pagi. Ada yang, waduh, awakku nih gak olahraga, itu rasanya kayak opong. Kan gitu ya. Harus olahraga dulu kan gitu, macam-macam. Ya karena itu maka para jamaah wajar jika Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala yang besar bagi yang menyempatkan ibadah dengan cara yang seperti itu. 3 ibadah, 1 paket. Subuh berjamaah, lalu zikir di masjid itu sampai matahari terbit, dilanjutkan sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi akan dapat pahala seperti haji dan umroh, diulang 3 kali, sempurna. Ini hadis At-Tirmidzi, hadis ini dinilai hasan, bagus artinya. Para jamaah, seorang ulama bernama Al-Mula Ali Al-Qori
menerangkan bahwa penyifatan pahala sebagai haji dan umroh yang sempurna diulang sebanyak 3 kali adalah sebagai bentuk penegasan. Intinya di situ. Jadi jangan ragu lagi, ini penegasan. Jadi para jamaah kira-kira begini ya. Saya pribadi juga tidak bisa setiap hari mengamalkan ini. Tapi berusaha paling tidak sepekan sekali lah. Ini pas kuliah subuh menurut ya. Jadi kita niat pas pengajian subuh, para jamaah diberitahu, ayo siapa sepengin pahala haji dan umroh. Nah, jadi habis pengajian itu atau pengajian kita minta ya dipepetkan sampai waktu suruk tadi itu ya. Habis itu kita berhenti sejenak. Setelah itu baru kemudian sholat 2 rakaat. Sholat isyraq atau sholat suruk itu sebuah nama. Jadi para jamaah tentang nama ini bukan dari Nabi, ulama yang beri nama. Jadi silakan, nggak dikasih nama ya nggak apa-apa. Karena itu intinya sholat mutlak sebenarnya itu. Lihat hadis itu, nggak menyebut nama. Siapa yang sholat subuh berjamaah, habis itu bertahan di masjid itu sampai matahari terbit. Lalu sholat 2 rakaat, loh gitu. Nah apa namanya? Silakan aja masih nama. Maka ada ulama menyebut sholat suruk atau sholat isyraq. Ada yang mengatakan sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Udah masuk duha itu. Ya. Amal ini sering disebut sebagai paket ibadah pagi yang sangat istimewa. Dimulai dari sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, tilawah, atau tafakur hingga matahari terbit, lalu ditutup dengan 2 rakaat sholat isyraq. Ya. Mengapa amal ini begitu besar pahalanya? Karena ia menggabungkan beberapa bentuk ibadah sekaligus. Sholat berjamaah, zikir, sabar, menahan diri dari aktivitas duniawi. Usme wong subuh kepenan nang pasar, buka toko, buka kios, ya kan gitu ya. Iki enggak, tetap di masjid. Itu kan kesabaran yang kemudian lebih ingin dekat dengan Allah kan gitu. Ya, serta komitmen untuk memulai hari dengan mengingat Allah. Jadi orang yang luar biasa. Mulai subuh berarti kan dini hari sudah bangun dia. Oh, dan juga mungkin tahajud dulu kan. Lalu sholat subuh di masjid, bertahan di situ sampai kemudian ya zikir ini dan itu, lalu sholat 2 rakaat. Luar biasa. Memang ulama-ulama tertentu ya. Seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan, saya kalau tidak melakukan ini, rasanya hilang sesuatu pada diri saya. Jadi ada ulama-ulama yang merasa ketika sudah ini, itu dimakan sesuatu yang khasiatnya tinggi. Tambah energi, energi yang begitu kuat. Itu ulama-ulama yang membiasakan seperti ini. Nah, karena itu para jamaah, ya kita coba beradaptasi pelan-pelan semampu kita masing-masing. Kalau saran saya, sempatkanlah paling enggak sepekan sekali. Kalau biasa pagi, ya luar biasa, mau nggak lebih bagus kan? Nabi sering. Jadi Nabi itu dalam hadis Sahih Muslim, ya, sholat subuh, habis itu bertahan duduk di situ sampai matahari terbit. Hanya di hadis ini nggak ditambah dengan yang pahala haji. Yang ada pahala haji itu yang hadis riwayat Tirmidzi. Nah, gitu ceritanya. Jadi Nabi mengamalkan ini. Nah, gitu. Secara psikologis dan spiritual, orang yang menjaga amal ini akan memiliki ketenangan batin dan fokus yang lebih baik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, jadi orang itu insya Allah lebih kuat, lebih tenang, lebih mantap gitu. Bayangkan ya, mulai dini hari dia sudah bangun, mendekatkan diri pada Allah, peluang untuk minta ini dan itu terbuka luas di situ. Ya. Sampai kemudian sholat isyraq tadi itu. Ia mulai harinya bukan dengan hiruk pikuk dunia, tapi dengan kedekatan dengan Allah. Ya. Jadi ketika orang bahkan bangun tengah malam udah mulai kerja ini kerja itu, kerja duniawi, dagang ini dagang itu, kan gitu. Orang ini tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, luar biasa ya.
Ini bukan berarti kita nggak boleh kerja, ya bukan. Silahkan. Kerja itu juga tuntutan. Kita harus kerja dan kerja gitu dulu gitu. Yang penting kita bisa memanage dengan baik, ya. Mana pekerjaannya sifatnya duniawi, yang ya fokus duniawi, tetapi mana pekerjaan yang bisa kita sambil jalankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab seorang mukmin yang baik itu menghiasi seluruh apa yang dilakukan, termasuk dalam berbisnis, dalam bekerja macam-macam yang lain itu semuanya karena Allah, sehingga semua bisa bernilai ibadah. Namun amal ini tidak mudah. Ia menuntut kedisiplinan waktu, kesabaran tadi, dan keistiqomahan. Di sinilah letak nilai pengorbanannya yang menjadi salah satu sebab diserupakannya dengan pahala haji. Jadi para jamaah, ya kelihatannya sih enteng, tapi setelah kita renungkan, kita sendiri mencoba, tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Peluang ini sangat mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Kan begitu. Makanya Allah melalui nabinya menawarkan, ayo, ojo iri nek kanca iso kaji. Memang haji itu pahalanya besar. Tapi ada amalan lain yang juga ketika dilakukan dapat pahala sebesar pahala haji. Nah, di antaranya adalah ini tadi. Yang ketiga para jamaah, ini semuanya kebagian ini. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Hanya hadis ini digambarkan pagi. Man ghada barang siapa pagi-pagi al masjid ke masjid. Salat subuh ya. Nah, ke masjid tadi itu layuri itu tidak berniat ila kecuali ayat tak lama ingin ngaji. Ingin ngaji, belajar. Khairan, sesuatu yang baik. Ayu alima atau mengajarkannya. Kana lahu, maka bagi orang itu ka'ajri hajin taman hijatu, akan dapat pahala seperti haji secara sempurna. Jadi kalau kita tadi di rumah, Istana Al-Falare ngaji. Ya gitu loh ya. Niatnya itu ngaji. Itu dapat pahala seperti haji. Tapi di hadis katakan manogoda pagi-pagi. Tapi kebanyakan ulama mengartikan bukan hanya pagi, sore pun bisa. Oh, gitu. Ya tadi itu. Kalau di mana-mana kan banyak kita kuliah subuh itu ya. Tapi biasanya kalau kuliah subuh itu Ahad pagi. Kadang-kadang ada yang Sabtu pagi. Ya Senin pagi jarang ya. Selasa pagi jarang. Kecuali Al-Falah dulu itu 2 kali terus. Setiap hari. Subuh, maghrib, nggak ada prenya. Jumat yang ngaji, Ahad yang ngaji kan gitu dulu. Nah, sekarang dipilah-pilah. Tapi tambah dengan siang ya. Ada zuhur ngaji di sini. Itu tambahannya beberapa tahun terakhir. Nah para jamaah. Hadis ini menegaskan bahwa ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan aktivitas belajar dan mengajar disetarakan dengan haji yang sempurna. Ini tidak mengherankan karena ilmu adalah fondasi dari seluruh amal. Tanpa ilmu, ibadah bisa salah. Dengan ilmu, ibadah bisa menjadi benar, bahkan berkualitas dan bernilai tinggi. Itu sebabnya maka ngaji itu menjadi sangat penting. Bahkan lebih penting ngaji daripada sholat sunnah. Karena apa? Dikhawatirkan saking senengnya sholat sunnah, sholat terus. Ya, habis subuh sholat sunnah meneh. Karena nggak punya ilmunya. Saking pengen sholat sunnah. Nah, beda dengan orang yang punya ilmu. Oh, kalau subuh itu ada qobliyahnya, tidak ada badiahnya. Nah, karena gitu. Itu ilmu. Jadi itu pentingnya punya ilmu itu. Sehingga wajar kalau kemudian ya orang yang seperti ini mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Seorang ulama bernama Salman Al-Audah menerangkan, menuntut ilmu tidak diragukan lagi adalah bentuk ibadah yang paling agung dan paling tinggi. Ia tidak terbatas pada kondisi tertentu lalu berhenti di situ. Tidak terbatas misalnya
Hanya ketika seseorang berstatus sebagai pelajar, lalu ketika ia lulus menjadi guru atau dosen atau duduk di masjid untuk mengajar para murid, kemudian dianggap selesai dari menuntut ilmu. Tidak. Menuntut ilmu itu gak ono praine. Bahkan ia tetap menjadi penuntut ilmu selama ia masih hidup. Itu menuntut ilmu itu. Makanya walaupun profesor-profesor itu tetap belajar orang-orang itu. Tetap membaca. Kiai-kiai sepuh itu asal masih bisa melek membaca dia. Karena tuntutan untuk mencari ilmu itu tidak selesai. Kecuali nanti sampai wafat baru selesai. Majelis ilmu di masjid juga memiliki dimensi sosial. Seperti kita sekarang ini menjadi ruangan pertemuan, ada dialog, ada pembinaan umat. Di dalamnya tumbuh kesadaran kolektif untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Jadi memang Takmir Al-Falah misalnya merasa bertanggung jawab dan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada umat. Agar umat Islam yang masuk ke Al-Falah itu punya ilmu. Yang dengan ilmu itu nanti kalau beribadah bisa dilakukan dengan baik dan benar. Karena itu tidak berlebihan jika pahala menghadiri majelis ilmu diserupakan dengan haji. Kedua-duanya sama-sama merupakan perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Yang satu yaitu haji, perjalanan fisik. Kalau pas ngaji, perjalanan intelektual dan spiritual. Jadi sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang keempat. Berbakti kepada ibu, kepada orang tua. Di hadis ini kebetulan kasusnya ibu. Jadi hadisnya aslinya panjang. Ketika Nabi sedang menghimbau kepada para sahabat untuk meninggalkan rumah, yaitu jihad fisabilillah, perang pada saat itu, ada di antara sahabat yang merasa tidak bisa melakukan itu. Lalu lapor pada Nabi, "Ya Rasul, saya tidak bisa ikut." Memang kenapa? Menjaga orang tua. Siapa orang tuamu yang masih ada? Ibu, ya Rasul. Ya sudah, kalau begitu, nah ini. Fablillah fibriha. Berbaktilah kepadanya, kepada ibumu. Faidha fa'alta dzalika fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Jika engkau dengan tulus dapat menunjukkan baktimu secara total untuk orang tuamu, maka kamu akan dapat pahala seperti haji, umroh, dan juga jihad. Oh, tambah banyak lagi nih. Tapi tidak semua orang bisa ini. Hanya cinta yang bisa melakukan ini. Ya, hanya cinta yang tulus, yang dilakukan dengan penuh rasa hormat kepada orang tua yang bisa melakukannya. Ya. Ya. Para jamaah, hadis ini menggugah kesadaran bahwa ibadah tidak hanya berbentuk ritual. Nah, ini penting. Jadi nama ibadah itu bukan hanya sholat, poso, zikir, maca Quran. Bukan hanya itu ibadah. Tetapi berbakti pada orang tua itu juga ibadah. Berbuat baik pada orang lain itu juga ibadah. Jadi ada dimensi sifatnya vertikal individual, hanya kita dengan Allah, tapi juga ada dimensi sosial, hubungan kita dengan sama orang. Nah, terutama di sini adalah kepada orang tua, kepada ibu. Jadi para jamaah, di sini kita diingatkan ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dikatakan di sini inna birral walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, wal ihsan ilaihima, dan berbuat ihsan kepada keduanya, min a'zamil qurbati ilallah, termasuk
takarrub kepada Allah yang sangat agung, yang sangat tinggi nilainya. Ya, kita mungkin pernah dengar nama tokoh-tokoh tertentu yang dari Yaman itu. Jadi ketika ibunya bilang, "Nak, ya apa caranya nak? Ibu iki iso kaji." Padahal miskin itu kepingin kaji. Tapi orang kepingin kan boleh saja toh ya. Lah anaknya ini merasa, waduh, ya gimana ini? Padahal miskin. Dia punya sapi atau unta gitu ya. Akhirnya dengan segala keterbatasan itu, sang anak ini membangun fisiknya supaya kuat bagaimana caranya. Maka rumahnya kebetulan agak di daerah pegunungan. Jadi setiap hari itu dia menggendong anak unta atau anak sapi itu dari bawah sampai ke atas. Untuk mengukur kekuatannya itu sampai di mana kuatnya. Karena dia bayangkan nanti kalau saya ngajak haji ibu saya, tak jalan-jalan aja, mungkin nggak punya kendaraan, nggak kuat misalnya. Gimana caranya? Nah, maka dia latih begitu. Akhirnya singkat cerita, pada saat musim haji tiba, ibunya diajak haji dengan cara digendong kemana-mana. Ya kemana-mana. Ketika tawaf digendong, ketika sa'i digendong, ya karena memang fisiknya sudah sangat lemah. Maksud saya terkait dengan hadis tadi itu, itulah salah satu contoh konkret bakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita misalnya kebetulan sing rada sugih titik itu, kita misalnya ya, iso nukono omah, jangan bilang berbakti, masih jauh. Nukono mobil masih jauh. Tapi kalau kita sudah bisa menyenangkan seperti yang dia inginkan, itu baru. Kayak tadi itu. Walaupun dia tak sadar miskin, tapi kepingin haji. Keturutan akhirnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti musim kurban. Ini saya belokkan ke kurban. Masih ingat nggak zamannya Presiden SBY itu? Muncul ada seorang. Orang ini miskin. Tapi saking kepinginnya kaji. Setiap hari itu hasil apa jenenge itu. Ngumpulno barang-barang bekas itu. Ya. Pemulung dikumpulkan. 5.000, 1.000, entah berapa tahun, kira-kira 3 tahun katanya. Dapat sekitar 3.000 atau berapa. Dan dia ingin haji. Jadi dia sengaja nabung, pengen kaji. Loh ya keturutan. Allah ngabulkan. Maka dia pun pada tahun yang diinginkan itu benar-benar dapat beli kambing. Dan tak heran, iki mbah miskin kok nggak kambingnya sopo. Untuk apa mbah? Pengen korban saya. Coba bayangkan. Jadi apa artinya? Ketika orang itu punya keinginan yang sungguh-sungguh, Allah tidak membiarkan. Allah memberikan jalan pada orang itu. Nah, ini di Indonesia. Mak Yati namanya, saya masih ingat itu. Ya, akhirnya gegerlah se-Indonesia viral. Dia dibangunkan rumah akhirnya dia. Ini hati-hati. Hati-hati. Nah orang yang tadi yang kita kembali ke Yaman itu juga begitu. Orang ini kemudian dapat penghargaan yang luar biasa. Nabi pernah nasihati Umar bin Khattab, Mar, besok pada suatu saat ada orang yang namanya X. Mintalah kamu agar dia mendoakan untukmu. Untuk ukuran kita, sopo wong kok jadi kok lebih mulia dari kita ini. Ya kan? Umar kan orang sangat mulia. Sahabat-sahabat Nabi yang di zamannya masuk surga masih disuruh minta doa pada orang itu. Sopo kira-kira wong sing kaya ngono iku? Ternyata tadi yang saya ceritakan itu. Saking tulusnya apa? Bakti kepada orang tua tadi itu. Ya, sehingga sangat tinggi nilainya dan dia akhirnya mendapatkan penghormatan dari langit kan gitu. Dan setelah sampai di Madinah, kemudian mau pergi ke sebuah tempat, ditawari oleh penguasa semacam khalifah gitu. Mau nggak
Anda saya berikan surat pengantar agar sampai nanti di sana langsung disambut untuk mendapatkan tempat yang layak dan perlakuan yang istimewa. Tidak usah. Saya ingin jadi orang biasa, biasa saja. Luar biasa. Nah, jadi orang ini yang menurut hemat saya luar biasa. Ya, kita boleh menjadikan sebagai contoh. Ternyata orang yang berbakti kepada orang tua itu, terutama pada ibu ya, kasusnya sama itu. Luar biasa, Allah ngasih pahala pada orang itu. Berikutnya, ibu adalah sosok yang telah berkorban tanpa batas. Mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dengan penuh kasih sayang. Begitulah yang kita tahu. Karena itu Islam menempatkan kedudukannya sangat tinggi. Berbakti kepada orang tua bukan hanya soal memenuhi kebutuhan materi, tapi juga mencakup sikap hormat, kasih sayang, kesabaran, dan perhatian kepada mereka. Itu bagian dari bakti. Setiap bentuk kebaikan pada orang tua bernilai ibadah. Nah, dalam hadis ini bahkan saking tingginya nilai bakti pada orang tua itu diserupakan pahalanya seperti haji, umroh, dan jihad. Nah, memang hadis ini sempat diperdebatkan keabsahannya, ada yang mengatakan do'if, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Ya. Yang terakhir para jamaah, untuk yang kelima ini kanggo wong sing sugih, tapi gak iso berangkat haji. Karena apa? Orang kaya baru. Jadi punya duit itu baru, sementara harus antri 30 tahun. Ya, bagaimana caranya supaya dapat pahala seperti haji? Kuncinya adalah umroh di bulan Ramadan. Jadi, kalau umroh kan kapan saja bisa. Sama sekarang masih dapat kemudahan kita itu. Umroh Ramadan depan, oh bisa. Sekarang daftar bisa. Kalau haji tunggu sekitar 30 tahun. Ada yang 40 tahun. Jadi rata-rata sekarang sekitar ya 26 atau 30 tahun. Nah, untuk orang-orang yang sedemikian ini nunggu masih lama hajinya, maka sempatkan umroh dulu. Ya, Nabi bersabda kepada sahabatnya sih nggak sempat haji waktu itu, supaya melakukan umroh di bulan Ramadan yang akan datang. Lalu Nabi mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan. Karena umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan itu senilai haji. Bahkan dapat pahala seperti haji bersama aku, kata Nabi. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi para jamaah, ini luar biasa ya. Jadi saya lama sekali untuk bisa ini. Alhamdulillah tahun 2023 itu sempat sekeluarga di bulan Ramadan. Rasanya masih ingin lagi. Notot duitnya di sini. Notot duitnya di sini. Ya, jadi silakan. Maksud saya begini para jamaah. Jadi kalau panjenengan kok suatu ketika tersedia uang sekitar 30.000 hingga 30 hingga 40 juta misalnya. Kan bisa untuk umroh itu. Maka jika kita leluasa mengaturnya, ambillah umroh di bulan Ramadan. Tapi kalau memang tidak bisa dikelola lagi, kecuali harus bulan lainnya, ya tidak apa-apa berangkat saja. Karena secara umum untuk dapat pahala haji itu kan banyak macam caranya. Tapi spesial untuk umroh Ramadan ini Nabi katakan kepada seorang ibu di masa itu, Nabi tanya, Bu, kok panjenengan mboten nderek haji kenging napa? Niki lho Nabi, gara-gara kami ini punya 2 ekor unta. Nah, unta yang satu itu harus digunakan untuk menyirami kebun di sana. Yang satu dipakai itu loh bapaknya kalau anak ini ku. Akhirnya ibunya yang jaga di rumah, bapak anak berangkat haji bersama Nabi saat itu. Oh gitu toh. Kalau begitu Bu, jenengan saya anjurkan haji nanti umrah di bulan Ramadan yang akan datang. Karena kata Nabi ini, umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu dapat pahala seperti haji. Bahkan haji bersama aku, kata Nabi, untuk menggugah, memotivasi supaya dia segera siap-siap untuk umrah.
Namun para ulama sepakat bahwa kesetaraan ini tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi para jamaah walaupun sudah bisa umroh di bulan Ramadan, itu kemudian jangan, wes aku gak usah kaji, wes podo karo kaji, tidak bisa. Jadi itu hanya kesetaraan di pahala, bukan hukum. Jadi kalau masih sempat maka tetap harus pergi haji. Jadi itu hanya menunjukkan kesamaan dalam pahala, bukan dalam kedudukan hukum. Penutup dari uraian di atas menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Haji memang ibadah agung yang menjadi rukun Islam, tetapi jalan menuju pahala besar tidak hanya satu. Ia terbuka melalui berbagai amalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagi yang belum mampu berhaji, tidak perlu berkecil hati dengan menjaga sholat berjamaah, ya toh? Tadi itu, lalu menghidupkan zikir pagi, jamaah subuh, kemudian bertahan di masjid sampai matahari terbit, tambah sholat 2 rakaat, lalu suka menghadiri majelis ilmu, suka ikut ngaji. Di Al-Falah disiapkan ada subuh, ada maghrib, ada zuhur, dan seterusnya. Nah, kalau punya uang, apa tadi? Umrah di bulan Ramadan. Dan jangan lupa, yang masih ada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jika itu dilakukan dengan tulus, maka akan dapat pahala yang tidak kalah dengan pahala besar dari ibadah haji itu. Untuk itu para jamaah, mari kita memperhatikan diri kita masing-masing, kemudian lingkungan kita masing-masing, kita ini bisa apa dari 5 tadi itu? 5 tadi itu ya. Yang paling gampang, insya Allah kita semuanya bisa adalah waktu kita mendatangi sholat wajib, wudhu dari rumah, berangkat menuju ke masjid, kemudian sholat berjamaah di masjid. Nomor 1. Yang kedua tadi, 3 amalan untuk paket pagi, subuh berjamaah, berhenti di masjid, bertahan, sampai matahari terbit, dilanjut dengan sholat 2 rakaat. Berikutnya tadi adalah datang ke masjid, niat ngaji. Seperti kita sekarang. Kemudian yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kelima adalah kalau bisa umrah di bulan Ramadan. Insya Allah, sesuai dengan sabda Nabi tadi, jika kita melakukan dengan tulus, Allah akan obral pahala kepada kita. Dan kita ini sekarang kan hanya dibutuhkan itu. Ngumpul bekal untuk kehidupan di akhirat. Itu baru namanya cerdas katanya. Jadi kalau orang itu eling, lalu bahwa kita akan hidup nanti di akhirat, lalu berbanyak amal yang baik, itu namanya orang cerdas. Nah, kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas semuanya. Terima kasih para jamaah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.